Haleluya. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dua hal. Yang pertama yaitu perbuatan baik, dan yang kedua tentang kabar baik. Semuanya menggunakan kata baik. Perbuatan baik dan kabar baik. Saudara, mari kita baca pertama bagian dari firman Tuhan sore hari ini tentang perbuatan baik. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Buka Alkitab saudara, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. Sudah saudara? Bagian yang pertama kita akan belajar tentang apa sebetulnya yang disebut dengan perbuatan baik itu. Dan apa isi hati Tuhan buat kita tentang yang namanya perbuatan baik itu. Rupanya jawabannya ada di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang bunyinya seperti ini. Sama-sama kita katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah apa? Kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagian yang pertama ini kita akan melihat terlebih dahulu dalam kalimat karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada apa? Semua orang. Saudara, secara etis itu perbuatan manusia itu dapat dikelompokkan di dalam dua bagian. Yang pertama disebut perbuatan baik, dan yang kedua disebut perbuatan jahat. Mengapa itu disebut sebagai perbuatan jahat? Karena itu merugikan orang lain dan berdampak secara negatif di dalam kehidupan orang lain. Pelakunya pun dikatakan orang jahat. Karena apa? Dia membawa dampak yang negatif, yang merugikan atau jahat kepada orang lain. Itu termasuk dalam kategori perbuatan jahat. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dianjurkan oleh Tuhan untuk menjadi orang jahat. Justru Tuhan meminta kita melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu, marilah kita menjadi orang-orang baik selama kita berada di dunia ini. Nah, ciri yang pertama dari orang baik itu dikenali dari perbuatannya. Tadi kan ada dua kelompok secara etis, yaitu perbuatan jahat dan perbuatan baik. Perbuatan baik itu lahir dari orang-orang yang memiliki kebaikan di dalam dirinya. Sama halnya dengan perbuatan jahat. Itu lahir dari orang-orang yang punya kejahatan di dalam dirinya. Sebab prinsipnya adalah kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Apa yang kita punya itu terlihat dari apa yang kita beri. Nah, kalau kita memberikan yang jahat kepada orang lain, berarti sesungguhnya di dalam diri kita ada hal yang jahat. Sebaliknya, dan melalui nasihat Rasul Paulus ini, marilah kita selama kita berada di dunia ini, saudaraku, menjadi orang-orang yang bertindak baik terhadap setiap orang. Di situ dikatakan semua orang, artinya tanpa terkecuali sebetulnya. Kalau di situ dikatakan semua orang itu artinya tanpa terkecuali. Kita harus memberikan dampak yang positif. Kita harus memberikan sukacita. Kita harus membuat manis. Kita harus membuat indah. Itu semua definisi yang menyangkut tentang tindakan atau perbuatan baik dalam hidup seseorang. Jadi saat Anda melakukan kebaikan kepada orang lain, maka sesungguhnya Anda melakukan sesuatu yang positif. Tentu saja kalau kita bicara mengenai yang positif, maka kita pasti membawa hal yang membangun di dalam diri orang lain. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita menghadirkan yang disebut dengan sukacita. Karena perbuatan baik artinya membawa bukan hanya hal positif, bukan hanya hal membangun, tapi membawa sukacita. Saya coba belajar melihat apa itu terminologi perbuatan baik dalam surat Rasul Paulus ini. Ternyata juga ada pengertian bahwa perbuatan baik itu tentang sesuatu yang manis yang kita bagikan kepada orang lain. Nah, tentu saja yang namanya jahat adalah berbagi hal yang pahit, asam, yang tidak enak. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kepada orang lain, kepada sesama kita, maka kita sedang berbagi kemanisan. Berarti di dalam diri orang yang melakukan itu banyak kemanisan. Makanya saudara, kalau Anda
kurang manis. Jangan-jangan di dalam dirimu banyak hal-hal yang tidak manis. Jadi mari kita membawa kemanisan. Karena kalau kita bisa membawa kemanisan kepada orang lain, pada dasarnya kita menjadi orang yang manis. Amin, amin. Ya. Dan ternyata perbuatan baik itu juga diartikan sebagai sesuatu yang indah. Katakan sesuatu yang indah. Jadi kalau kita membawa atau melakukan perbuatan baik, kita menghadirkan keindahan. Dan keindahan itu memiliki akar kata yang sama dengan harmoni. Harmonis, dari situ muncul kata harmonis, seimbang, berlangsung di dalam perannya masing-masing. Di dalam konteks inilah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus dan kepada kita, bahwa marilah kita, selama kita ada hidup di dunia ini, saudaraku, mari kita membawa hal yang positif, menghadirkan hal-hal yang membangun, melakukan kebaikan kepada orang lain, membawa sukacita, manis kepada sesama kita, dan menciptakan keindahan. Semua itu terangkum di dalam satu kalimat perbuatan baik. Saudaraku, penekanan kedua di dalam bagian yang pertama itu adalah soal waktu. Perhatikan di situ ada indikator waktu. Dari mana kita tahu? Di dalam kalimat itu terlihat tertulis, saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan. Saudara, kesempatan itu artinya peluang. Itu tidak bisa muncul terus-menerus. Kalau kita melihat waktu berjalan secara kronologis, 1, 2, 3, 4. Itu berjalan linear. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemarin, hari ini, besok. Apa yang terjadi kemarin tidak bisa kita ulang hari ini. Sesuatu yang terjadi hari ini beda dengan yang terjadi kemarin. Demikian juga dengan besok. Hari ini punya jatahnya sendiri. Waktu itu linear. Ketika kita meninggalkan sesuatu di belakang kita, kita tidak akan bisa berbalik untuk mengulangnya. Atau misalnya kita meninggalkan sebuah kesalahan di belakang kita, kita tidak bisa memutar waktu yang linear itu untuk memperbaikinya. Yang namanya kesempatan, saudara, itu bukan waktu yang linear. Tapi kesempatan, kata linear itu, waktu yang linear itu kita mengenal dengan istilah kronologis, urutan waktu. Ya, tetapi yang namanya kesempatan itu bukan kronologis, tapi itu merupakan sebuah peluang di dalam kronologis. Seperti sebuah jendela yang tiba-tiba terbuka di depan kita, detik itu, saat itu. Makanya kata yang digunakan oleh Rasul Paulus, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, kata kesempatan adalah indikator waktu. Dan Paulus menggunakan bukan kronologis, tetapi kairos. Jadi ketika kita berjalan di dalam kronologis kita, kairos terjadi, maka itu adalah peluang bagi kita yang harus kita manfaatkan seketika, pada waktu itu juga. Sebab Tuhan yang membukanya. Kronologis bisa kita prediksi setelah hari Senin apa? Selasa. Setelah hari Selasa, Rabu. Sekarang jam 1. Setelah jam 1 apa? Jam 2. Kalau rentang waktunya 1 jam. Setelah jam 2, 2 jam lagi apa? Berapa? Jam 3. Kita bisa memprediksi yang namanya kronologis. Tetapi kairos tidak bisa kita prediksi. Karena itu adalah waktu yang Tuhan hadirkan secara tiba-tiba. Siap tidak siap, kita bisa mengalami yang namanya kairos Tuhan. Dan ketika kairos itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa terulang. Kita tidak bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan lagi kepadaku kesempatan itu Tuhan. Tidak bisa. Sebab itu tidak berada di dalam pengaturan kita. Tapi pengaturan Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan. Karena itu artinya dengan penekanan. Karena itu. Atau dengan kata lain, maka dengarkanlah. Sebab yang namanya kesempatan itu tidak muncul 2 kali. Makanya Rasul Paulus dengan indah menulis kalimat ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan. Berarti,
akan ada masa di mana tidak ada kesempatan. Selama ada kairosnya. Sebab nanti akan ada masa di mana tidak ada lagi kairos dan kita cari-cari. Coba kalau Anda memiliki satu peluang untuk membawa terobosan di dalam hidupmu dan Anda mengesampingkannya, melewatinya begitu saja. Giliran orang lain mengambil peluang itu, Anda melihatnya dari jauh dan berkata, coba ya terulang lagi, pasti saya ambil duluan. Sudah lewat. Makanya dikatakan dalam pepatah itu penyesalan datang belakangan. Itu sebabnya setiap Tuhan membuka kesempatan bagi kita. Tangkap itu. Masuk dan gunakan itu. Sebagai caramu untuk meningkatkan sesuatu kapasitas di dalam dirimu. Sebagai caramu untuk merespon kesempatan dan peluang yang Tuhan buka. Masuki dimensi itu. Sebab itu tidak akan pernah terulang. Dan kalau kita tidak mengambilnya, orang lain yang akan memanfaatkannya. Kesempatan tidak bisa kita prediksi. Kesempatan tidak bisa kita ulang. Kesempatan dapat dimanfaatkan oleh orang lain kalau kita mengabaikannya. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat indah. Karena itu, selama ada kesempatan, banyak orang-orang, saudara, yang pada awalnya mengabaikan yang namanya kesempatan, menyesal di dalam perjalanan kronologis. Kenapa dulu ya saya tidak memanfaatkan ini? Kenapa waktu masih ada kesempatan di mana saya bisa bicara pada orang tua saya misalnya, saya membawa kebaikan kepada mereka, sekarang udah mati, mau bagaimana lagi? Kadang-kadang kita itu merasa kehilangan setelah orang itu benar-benar tidak ada di samping kita loh. Tapi selama dia ada, kita mengabaikannya. Lalu kita mencoba memutar jarum waktu supaya kita kembali lagi dalam situasi yang sama dan mengulang dalam kondisi yang berbeda. Udah nggak bisa, udah lewat. Kadang-kadang mungkin dalam situasi seperti ini kita berpikir, seandainya dulu ya, corona masih belum seperti ini, aku makin rajin, aku harusnya rajin ke gereja. Tidak seandainya dulu sebelum ada masalah corona ini, aku akan rajin berdoa. Nggak bisa diulang. Treatment kita terhadap setiap kronologis itu berbeda. Tapi jangan khawatir. Di setiap kronologis kita selalu ada yang namanya kairos Tuhan. Maka marilah kita memanfaatkan peluang yang Tuhan buka. Sebab peluang yang Tuhan buka tujuannya untuk kebaikan kita sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan peluang untuk membuat kita jatuh dan hancur. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan itu. Kalau tidak kita nanti akan menyesal. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita, ini ajakan. Maka sebenarnya pilihan ada di tangan kita. Mau enggak? Kita diajak berbuat baik dengan memanfaatkan setiap kairos yang Tuhan buka di dalam kronologis kehidupan kita. Kadang-kadang kita mau menolong orang lain dan kita menundanya. Dan kita berkata nanti. Saudara, mungkin pada saat Tuhan buka peluang itu dia memang benar-benar membutuhkan sesuatu. Dan orang lain yang mendapat berkatnya. Giliran Anda mengambil bagianmu, dia tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang spektakuler. Karena itu bukan kairosnya. Seringkali kita melewatkan hal-hal demikian di dalam diri kita. Dan itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita sore hari ini. Mari manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Apalagi kalau kesempatan itu dihubungkan dengan hidup. Hidup ini kan hanya berjalan sekali, saudara. Makanya ingat ada sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini terlalu berharga. Rasa-rasanya saya ingin mengulang waktu saya masih TK. Bagaimana, saudara? Muka saya masih culun. Sekarang udah kayak gini, saudara. Jadi pendekar gembalamu. Siap suhu.
Rasa-rasanya pingin mengulang waktu rambut masih lebat. Sekarang mau bagaimana? Rambut udah mulai berubah. Makanya manfaatkan hidupmu dengan baik. Di dalam kehidupan ini kita berelasi, berinteraksi dengan orang lain. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Sebab ada masa di mana Anda tidak akan mampu dan tidak akan bisa lagi melakukan itu. Karena tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan. Mungkin kita sendiri sedang berada dalam sebuah situasi yang sulit. Kita minta kesempatan itu lagi sudah tidak bisa diberi. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Gunakan dengan baik, saudara. Selama masih ada waktu, mari kita berbuat baik kepada setiap orang. Amin. Amin. Banyak orang-orang tidak mau berbuat baik. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada kebaikan. Banyak orang-orang tidak mau berbuat baik. Karena apa? Karena setiap kebaikan yang dikeluarkannya berbuntut pada sebuah syarat tertentu. Keuntungan saya apa? Dampak buat saya apa ketika saya baik kepadamu? Berbuat baik yang dimaksudkan di sini adalah tanpa pamrih, serta merta, dan itu adalah sifat dari murid Kristus yang sejati. Bagian yang pertama, marilah kita berbuat baik, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih memiliki kesempatan dan mampu untuk melakukan itu. Coba lihat sebentar sebelum kita lanjutkan pada poin yang kedua. Kita lihat sebentar dalam Efesus pasal 6 ayat 8. Buka kitab saudara dalam Efesus pasal 6 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Telah berbuat. Artinya sudah melakukan sesuatu yang baik. Maka hasilnya apa, saudara? Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Oleh sebab itu, setiap perbuatan baik kita sesungguhnya adalah investasi bagi diri kita sendiri untuk menerima balasan dari Tuhan. Balasan apa? Bukan balasan yang jahat. Tidak pernah orang yang berbuat baik itu menerima balasan yang jahat dari Tuhan. Tuhan bisa menggunakan orang-orang di sekeliling kita untuk membalas kepada kita loh, saudara. Karena perbuatan baik itu selalu ditimpali dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu selalu dibalas dengan perbuatan yang baik. Sebab perbuatan baik adalah sebuah investasi di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara tidak menerimanya saat ini. Tapi ketika Anda hidup, Anda melakukan hal-hal yang baik. Oh, anak cucumu yang akan menerimanya. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara, menarik sekali. Kata baik ini juga diikuti dengan kata lain selain perbuatan, yaitu kabar baik. Ada ayat yang sangat indah di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal 68. Buka Alkitab saudara, Mazmur 68 ayat 12. Mazmur 68. Mazmur pasal 68 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menyampaikan sabda. Atau dengan kata lain juga bisa diterjemahkan, demikianlah Tuhan berfirman. Atau dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa itu saudara? Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Barisan tentara yang besar, yang kolosal. Saat membaca firman Tuhan ini, pengertian saya dibalik oleh Tuhan. Bahwa ternyata tentara yang besar tidak bicara tentang kuantitas, tapi bicara mengenai orang yang membawa kabar baik. Walaupun hanya satu orang,
hanya satu orang. Tapi saat orang itu membawa kabar baik di mana dia pergi, di mana dia berada, maka dia disinonimkan sebagai tentara yang besar. Anda bisa bayangkan kalau Anda melakukan satu perbuatan baik, Anda akan menciptakan satu pasukan tentara yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Satu perbuatan baik. Apalagi kalau kita secara serentak melakukan yang disebut dengan perbuatan baik itu, kita akan menciptakan pasukan Tuhan untuk menyerbu dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Haleluya. Wow. Coba baca ulang lagi kalimat ini. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Anda bisa jadi tentara yang besar kalau mulutmu memberitakan kabar baik. Kabar di sini artinya berita. Sesuatu yang perlu kita ceritakan yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mendengarnya. Kabar di sini bicara tentang kesaksian. Kesaksian apa? Sesuatu yang kita alami, kita bagikan kepada orang lain. Sehingga orang yang mendengarnya terbangun imannya, jadi kuat. Jadi berpengharapan, jadi bersuka cita. Ketika mendengar apa yang kita alami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kabar itu kan sesuatu yang didengar. Berita yang disampaikan. Kesaksian yang diceritakan. Mari. Kalau Anda mau menjadi pasukan yang besar. Nah, namanya pasukan itu hadir untuk peperangan, saudara. Isi hidupmu, isi perkataanmu dengan kabar, dengan berita-berita, dengan kesaksian yang baik. Haleluya. Dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Satu orang saja bisa menjadi pasukan yang besar, apalagi kalau lebih dari satu orang. Maka mari kita melakukan kebaikan. Dan marilah kita melakukan dan menceritakan hal-hal yang baik saja. Nggak usah menceritakan hal-hal yang buruk. Kita akan menciptakan pasukan yang besar untuk menyerbu dunia ini dengan kebaikan Tuhan. Yang bisa kita kerjakan untuk menyampaikan kabar baik itu, saudara, adalah berbagi cerita kepada sesama kita. Ceritakan tentang Tuhan. Ceritakan tentang kebaikannya. Ceritakan tentang bagaimana Anda bersuka cita. Ceritakan bagaimana kekhawatiranmu akhirnya hilang dan sirna karena Anda sudah berdoa. Itu loh, saudara, yang Tuhan mau dari kita sebagai sebuah aspek perilaku di dalam situasi yang sedang sulit hari-hari ini. Dalam situasi yang serba menakutkan hari-hari mungkin. Dalam situasi yang mungkin kita sedang khawatir dan takut. Tapi kita menceritakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Menyatakan kabar baik. Bukan hanya menyatakan, kita membawa kabar baik itu. Dibawa. Untuk diterima oleh orang lain. Sebab itu akan membuat kita menjadi tentara yang besar. Kata tentara di sini artinya pasukan. Dan kalau dikatakan pasukan, maka itu tujuannya perang. Dan di dalam pertempuran saya belajar melihat bahwa sebelum teknologi ditemukan, saudara, peperangan dimenangkan oleh orang-orang dengan pasukan yang banyak dan besar. Di zaman dahulu untuk mengalahkan sebuah kota yang berbenteng dan bertembok, mereka dikepung sampai pasokan makanan, air habis. Itu akan dengan mudah ditaklukkan. Dan pasukan yang besar akan mengelilingi benteng itu. Saudara, kita kan pasukan-pasukan Tuhan. Haleluya. Menjadi bagian dari invasi sorga ke dalam dunia ini dengan kebaikan kita. Satu perbuatan baik itu, saudara,
Wow, itu akan berdampak luar biasa di dalam hidup setiap orang yang mengalaminya. Satu kabar baik juga berdampak di dalam hidup setiap orang yang mendengarnya. Dua hal ini seperti koin, seperti dua sisi dari sebuah koin. Satu sisi perbuatan baik, satu sisi adalah kabar baik. Dan itu tidak hanya menjadi seruan bagi kita sebetulnya, tapi menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang berada di dunia ini untuk menyerbu dunia dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita mendeklarasikan kebaikan Tuhan kepada dunia, maka artinya kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini sehingga mereka mengalami keselamatan. Dan kalau mereka mengalami keselamatan, kita akan memenuhi surga, saudara. Mempersiapkan orang-orang untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah.